Terima kasih kepada moderator. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa mengikuti webinar dengan tema pembelajaran penjas di masa pandemi COVID-19. Dan tak lupa pula, salawat beserta salam kita berikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Sebelum membahas materi, ada baiknya perkenalkan nama saya Wahyu Anissa, NIM 1908666, dari Pendidikan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Kita akan membahas materi mengenai pembelajaran penjas di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya kita akan membahas mengenai apa itu pendidikan jasmani. Dari SD, SMP, SMA kita telah mempelajari pendidikan jasmani. Namun, banyak yang belum mengetahui apa itu pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan pada umumnya, yang mempengaruhi potensi peserta didik dalam hal kognitif, afektif, dan psikomotor. Melalui aktivitas jasmani, anak akan memperoleh berbagai macam pengalaman yang berharga untuk kehidupannya, seperti kecerdasan, emosi, perhatian, kerjasama, keterampilan, dan sebagainya. Aktivitas jasmani untuk pendidikan jasmani ini dapat melalui olahraga atau non-olahraga. Terdapat 3 aspek pendidikan jasmani, yaitu yang pertama aspek kognitif, yaitu mencakup pengetahuan tentang fakta, konsep, dan lebih penting lagi adalah penalaran dan kemampuan memecahkan masalah. Aspek kognitif dalam pendidikan jasmani tidak saja menyangkut penguasaan pengetahuan faktual semata, tetapi meliputi pula pemahaman terhadap gejala-gejala gerak dan prinsipnya, termasuk yang berkaitan dengan landasan ilmiah pendidikan jasmani dan olahraga, serta manfaat pengisian waktu luang. Selanjutnya yaitu aspek afektif. Mencakup sikap sifat psikologis yang menjadi unsur kepribadian yang kukuh. Tidak hanya tentang sikap sebagai kesiapan berbuat yang perlu dikembangkan, tetapi yang lebih penting adalah konsep diri dan komponen kepribadian lainnya, seperti inteligensi emosional dan watak. Selanjutnya yaitu psikomotorik. Aspek psikomotorik secara umum dapat diarahkan pada 2 tujuan utama. Pertama, mencapai perkembangan aspek kebugaran jasmani, dan kedua, mencapai perkembangan aspek perseptual motorik. Ini menegaskan bahwa pembelajaran pendidikan jasmani harus melibatkan aktivitas fisik yang mampu merangsang kemampuan kebugaran jasmani, serta sekaligus bersifat pembentukan penguasaan gerak, keterampilan itu sendiri. Selanjutnya, menurut para ahli, menurut UNESCO, pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan manusia sebagai individu atau anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematis melalui berbagai kegiatan jasmani untuk memperoleh peningkatan kemampuan dan keterampilan jasmani, pertumbuhan, kecerdasan, dan pembangunan watak. Selanjutnya menurut Syarifuddin, pendidikan jasmani adalah suatu proses melalui aktivitas jasmani yang dirancang dan disusun secara sistematik untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan, meningkatkan kemampuan dan keterampilan jasmani, kecerdasan, dan pembentukan watak, serta nilai dan sikap yang positif bagi setiap warga negara rangka mencapai tujuan pendidikan. Selaras dengan pernyataan itu, Depdiknas 2003 mensepakati bahwa pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari sistem pendidikan secara keseluruhan yang memfokuskan pengembangan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berpikir kritis, stabilitas, emosional, keterampilan sosial, penalaran, dan tindakan moral
melalui aktivitas jasmani. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan jasmani merupakan salah satu alat yang sangat penting untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan, khususnya pertumbuhan dan perkembangan gerak manusia, yaitu gerak yang dibutuhkan manusia dalam aktivitas kesehariannya, baik untuk belajar mengenal alam sekitar maupun belajar mengenal dirinya sendiri sebagai makhluk hidup dan makhluk sosial, dalam usaha mengatasi dan menyesuaikan perubahan yang terjadi di lingkungannya. Selanjutnya, terdapat 3 faktor yang sangat mendasar dalam gerak manusia. Yang pertama itu faktor unjuk kerja jasmani. Faktor ini sangat berpengaruhi dalam melakukan aktivitas jasmani, malahan mendasari semua gerak seperti kelincahan, kecepatan, kekuatan, daya tahan, keseimbangan, kelentukan, dan stamina. Kedua yaitu aktivitas universal, yaitu keterampilan fundamental seperti lari, lempar, lompat, panjat, dan menggantung. Ketiga adalah gerakan khusus yang bertingkat tinggi, yang dikuasai dengan latihan dan pengalaman khusus, yakni mencakup aktivitas dalam pendidikan jasmani. Selanjutnya, fungsi pendidikan jasmani. Fungsi pendidikan jasmani yang pertama yaitu aspek organik. Apa fungsi dari aspek organik? Yaitu menjadikan fungsi sistem tubuh menjadi lebih baik, sehingga individu dapat memenuhi tuntutan lingkungannya secara memadai, serta memiliki landasan untuk pengembangan keterampilan. Kedua, meningkatkan kekuatan otot, yaitu jumlah tenaga maksimum yang dikeluarkan otot atau kelompok otot. Selanjutnya, meningkatkan daya tahan otot, lalu meningkatkan daya tahan kardiovaskuler dan meningkatkan fleksibilitas. Meningkatkan fleksibilitas yaitu rentan gerak dalam persendian yang diperlukan untuk menghasilkan gerakan yang efisien dan mengurangi cedera. Selanjutnya yaitu aspek neuromuskuler. Meningkatkan keharmonisan antara fungsi saraf dan otot, mengembangkan gerak dasar lokomotor seperti berjalan, berlari, melompat, meloncat, meluncur, melangkah, mendorong, dan lain sebagainya. Mengembangkan gerak dasar non-lokomotor seperti mengayun, melengok, meliuk, bergoyang, meregang, menekuk, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu aspek perseptual, yaitu mengembangkan kemampuan menerima dan membedakan isyarat, mengembangkan hubungan-hubungan yang berkaitan dengan tempat atau ruang, yaitu kemampuan mengenali objek yang berada di depan, belakang, bawah, sebelah kanan, sebelah kiri, dan dirinya. Selanjutnya yaitu aspek kognitif, mengembangkan kemampuan menemukan sesuatu, memahami, memperoleh pengetahuan, dan mengambil keputusan. Selanjutnya, meningkatkan pengetahuan tentang peraturan permainan, keselamatan, dan etika. Mengembangkan kemampuan penggunaan taktik dan strategi dalam aktivitas yang terorganisasi. Selanjutnya yaitu aspek sosial. Itu menyesuaikan diri dengan orang lain dan lingkungan dimanapun ia berada. Mengembangkan kemampuan membuat pertimbangan dan keputusan dalam kelompok. Belajar berkomunikasi dengan orang lain, mengembangkan kemampuan bertukar pikiran dan mengevaluasi ide dalam kelompok, mengembangkan kepribadian sikap dan nilai agar dapat berfungsi sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya yaitu aspek emosional, yaitu mengembangkan
Respon positif terhadap aktivitas jasmani, mengembangkan reaksi yang paling positif sebagai penonton, melepas ketegangan melalui aktivitas fisik yang tepat, dan memberikan saran untuk mengapresiasikan diri dan kreativitas. Yang terakhir yaitu aspek rehabilitasi. Aspek rehabilitasi yaitu terapi dan koreksi terhadap kelainan sikap tubuh. Rehabilitasi terhadap cacat fisik dan penyakit fisik yang bersifat sementara. Mengkoordinasikan berbagai hambatan melalui aktivitas jasmani. Baik, sekian materi kita pada kali ini. Saya kembalikan kepada moderator. Namun, apabila saya terdapat kesalahan dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.